Ya, topik kali ini adalah tentang Extend UI Table View Cell. Kali ini kita akan buat sebuah aplikasi yang terdiri dari dua tabel, di mana tabel pertama akan menampilkan daftar dari semua lukisan yang ada pada file kita. Kemudian pada tabel kedua akan menampilkan detail dari lukisan tersebut. Nah, di sini kita akan menyiapkan, sebelumnya kita akan menyiapkan dua file sebagai resources kita, yaitu arts, please, dan detail arts. Nah, setelah kita membuat property list ini, baru kita bisa menampilkannya pada table view yang telah kita bikin. Nah, ini adalah isi dari arts property list. Nah, di sini kita akan bagi menjadi dua section berdasarkan periode tahunnya, yaitu yang lukisan yang berada pada tahun 1400 sampai 1500-an pada masa Italian Renaissance, dan yang berada pada tahun 1600 sampai 1700. Nah, masing-masing section nanti akan memiliki 3 buah objek lukisan dengan detailnya sebagai berikut, di mana masing-masing itu dia memiliki nama selnya, kemudian ada nama lukisannya atau judul, kemudian ada artis atau nama pelukisnya, kemudian ada periode pembuatannya, genre, dan kemudian nama image-nya yang digunakan untuk menampilkan image dari lukisan tersebut. Nama image-nya nanti kita akan sesuaikan dengan nama file image tersebut yang ada di sini. Kita langsung lihat saja di bagian interface-nya dulu. Nah, di sini di bagian cell-nya itu kita akan menggunakan style subtitle, di mana di sini nanti terdapat dua indikator. Kita bisa menggunakannya untuk menampilkan judul lukisan dan nama pelukisnya. Kemudian di bagian paling ujung kita bisa menggunakannya untuk menampilkan gambar. Jika kita hanya mau menampilkan judul saja, kita bisa menggunakan basicnya seperti ini. Tapi kali ini kita akan menggunakan subtitle. Ukurannya diperkecil lagi, kemudian diberi warna. Nah, untuk bagian aksesorinya itu kita akan menggunakan detail, di mana apabila sel ini diklik, dia akan menampilkan detail dari lukisan tersebut. Di sini ada beberapa aksesoris yang lain, seperti checkmark, tapi kita akan menggunakan detail. Pertama-tama setelah kita melakukan menampilkan interface-nya yang ada di sini, yaitu berupa table view controller, kita akan mengembednya menggunakan navigation controller seperti ini. Jika sudah, kita baru mulai bisa melakukan coding. Kita akan mendefinisikan tampilan ini dengan kelas list of painting table view controller. Kita langsung buka di kelas tersebut. Nah, di sini di bagian header-nya itu kita definisikan dulu sebuah array yang bernama periode tahun. Lalu kita masuk di bagian implementasi. Ya, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah ketika interface ini di load, dia itu akan meload data dari please, di mana kita akan buat sebuah string dengan nama please pet yang akan mencari pet name, arts-nya, dan juga extension-nya, yaitu berupa please, sebagai resources kita. Kemudian kita akan menginisialisasi array yang sudah kita buat tadi yang di bagian header dengan menggunakan please pet tersebut. Nah, kemudian di bagian table view data resource-nya, di sini kita harus menentukan jumlah dari section dan baris yang akan ditampilkan di table view cell tersebut. Pertama, kita akan di bagian
Sectionnya kita akan menampilkan jumlah section berdasarkan jumlah periode tahun yang ada di file property list kita. Seperti yang kita lihat di sini, dari periode tahun tersebut dibagi menjadi dua, berarti dia akan menampilkan dua section. Sedangkan di bagian barisnya tersebut, dia akan setelah kita menginisialisasi di atas, kita akan buat sebuah dictionary lagi yang bernama periodite. Dia akan mengambil objek pada section tersebut. Kemudian kita buat lagi sebuah array bernama paintings, yang mana dia akan mengambil objek yang berada pada, dia akan mengambil objek yang bernama lukisan. Di bagian plus itu di sini ada objek yang bernama lukisan. Nah, di masing-masing section itu nanti terdapat 3 buah objek, sehingga totalnya ada 6. Kemudian kita masuk di bagian table view cell-nya. Nah, di sini kita akan buat sebuah semacam metode untuk menampilkan sel yang kita inginkan. Nah, UI table view cell ini di queries reusable cell with identifier ini akan memastikan sebuah sel itu dikembalikan atau dimunculkan dengan ukuran atau resize yang seharusnya, dengan nama identifiernya adalah sel berdasarkan index page-nya. Nah, kalau kita klik lagi di sel tadi, kita bisa melihat identifiernya namanya sel. Nah, kemudian kita akan menyiapkan data yang diperlukan untuk ditampilkan. Di sini setelah kita mendefinisikan dictionary dan array seperti yang ada di atas tadi, kemudian kita akan mendefinisikan lagi sebuah dictionary yang akan mengambil objek yang berada pada index page pada baris tersebut. Nah, kemudian kita definisikan masing-masing objek sesuai dengan yang ada pada property list tadi. Nah, kita akan menampilkan judul lukisan, kemudian nama artis, dan juga image-nya. Nah, untuk bagian image itu, pertama kita akan mengambil nama image-nya. Kemudian kita akan menggunakan NSBundle untuk mencari path resource-nya dengan jenis JPG. Setelah itu, kita buat sebuah objek UI image yang bernama painting image. Kemudian akan diinisialisasi dengan image path tadi. Nah, ini UI image ini adalah sebuah objek untuk menampilkan image data. Kemudian di bagian configure cell ini akan mengubah bagian label yang ada pada sel tersebut. Nah, untuk menampilkan judul itu, kita buat seperti ini, sel, text label, teksnya judul, sedangkan untuk di bagian menampilkan nama, kita menggunakan detail text label. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan style berupa basic, nah tentu saja tidak ada pilihan untuk detail text label. Tapi kalau untuk subtitle, detail text labelnya untuk detail di bagian bawah ini, di mana kita akan menggunakan nama artis. Kemudian image view untuk menampilkan image dari lukisan tersebut berdasarkan objek UI image yang kita buat tadi. Kemudian selnya di return. Nah, bagian ini kita buat sebuah metode yang akan menampilkan sebuah semacam header title, yaitu judul dari masing-masing section. Nah, kali ini kita membuat dua buah section.
Ya, jadi di setiap seksinya nanti akan menampilkan judulnya berdasarkan nama periode tahunnya. Kemudian untuk di bagian metode ini adalah did select row at index path. Metode ini digunakan untuk menampilkan detail dari sel yang diklik. Nah, pertama kita menyiapkan datanya. Sudah seperti yang sudah dijelaskan di atas. Nah, setelah datanya disiapkan, kemudian kita akan buat sebuah string message di mana string tersebut akan menampilkan format objek, judul lukisan, artis, periode, dan genre. Kemudian detail ini akan ditampilkan dalam bentuk alert, sehingga kita membuat sebuah UI alert view dengan nama alert. Kemudian akan diinisialisasi dengan nama details, kemudian pesannya, lalu kita memanggil alert show-nya. Nah, itu untuk bagian list of paintings. Kita coba jalankan. Nah, ini hasilnya. Di atas ini kita lihat ada dua header title. Kemudian masing-masing akan menampilkan sebanyak 3 buah objek, sehingga totalnya ada 6 objek dengan detail yaitu gambar lukisan, judul lukisan, dan nama pelukisnya. Mona Lisa, kemudian Leonardo da Vinci, dan gambar Mona Lisa-nya. Nah, apabila setiap sel ini diklik, nah dia akan menampilkan detailnya. Judul lukisan, artis, periode, dan genrenya. Diklik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah table view controller yang akan menampilkan detail dari seluruh lukisan. Ketika tombol ini diklik, dia akan menuju ke sebuah tabel berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi details of painting di sini kita akan menampilkan 2 buah sel dengan custom yang berbeda. Untuk sel pertama, kita akan buat image-nya ditampilkan di sebelah kiri, kemudian dengan spesifikasi yang ada seperti ini. Sedangkan untuk sel yang kedua, kita menampilkannya sama seperti di atas, tapi dengan posisi yang berbeda dan interface yang sedikit berbeda. Kemudian di bagian bawah juga tidak ditampilkan periode pembuatannya. Nah, setelah dibuat seperti ini, kita langsung lihat di bagian codingannya. Details view controller. Nah, disinilah di extend UI table view cell digunakan. Kita akan membuat 2 buah kelas yang bernama painting table view cell dan additional painting table view cell. Pada painting table view cell, ini akan digunakan sebagai identitas dari sel yang pertama. Setelah kita mendefinisikan propertinya, mulai dari judul, label artis, periode, genre, dan gambarnya. Nah, sedangkan di bagian additional painting stable view cell-nya juga, nah ini digunakan untuk sel kedua. Nah, untuk di bagian selnya sendiri, kita beri nama identifier sel 2 dan sel 3. Nah, untuk custom class, yang sel pertama itu diberi nama painting stable view cell, sedangkan yang kedua, additional painting stable view cell. Ya, setelah itu kita lihat di bagian table view controllernya, detail table view controller.
Pertama-tama kita mendefinisikan lagi sebuah array yang bernama paintings. Kemudian kita lihat di bagian implementasinya. Sebelumnya kita akan mengimport dua buah kelas tabel view cell tadi, sehingga kita bisa menggunakan variabel yang ada. Nah, untuk kelas ini kita akan mendefinisikan sebuah placepath sebagai resource kita yang bernama detail arts. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini akan terdapat 6 buah objek dengan spesifikasi yang sama dengan tadi, cuman sedikit berbeda strukturnya. Langsung ditampilkan seperti ini. Nah, setelah saat view ini di load, dia akan mencari resource-nya, kemudian menginisialisasinya pada array yang sudah kita buat pada bagian header tadi. Kemudian untuk section-nya tadi dia akan menampilkan satu buah section, dan bagian barisnya dia akan menampilkan baris sebanyak objek yang ada pada section tersebut. Kemudian di bagian UI table view cell ini kita mendefinisikan sebuah dictionary baru yang bernama painting, yang diambil dari objek dari array paintings yang berada pada masing-masing barisnya. Kemudian kita buat lagi sebuah objek baru bernama string bernama table cell dengan nama objek for key-nya adalah cell sesuai dengan property list tadi. Nama objeknya adalah cell. Nah, kemudian di sini kita akan membuat sebuah if else yang akan menampilkan yang akan menentukan tabel sel mana yang harus ditampilkan pada tabel tersebut. Nah, di sini kita akan menentukan sel yang mana yang akan ditampilkan berdasarkan datanya. Jika tabel sel yang ada itu namanya adalah first, sesuai dengan objek sel di sini, first, ada first dan second, maka dia itu akan menampilkan painting table view cell sesuai dengan spesifikasi yang ada. Nah, di sini untuk first itu karena kita sudah mendefinisikan dengan painting table view cell, maka kita akan menggunakan painting table view cell di sini. Nah, kemudian kita akan di sini identifier-nya adalah cell 2. Nah, untuk bagian bawah ini adalah cell 3. Kemudian setelah kita mengkonfigurasi sel, bagian ini untuk menampilkan dan mengubah bagian label berdasarkan definisi ini seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Nah, sedangkan else itu dia akan menggunakan additional painting stable view cell. Nah, kira-kira seperti itu. Kita langsung demokan saja. Nah, di sini bagian view yang pertama sudah didemokan sebelumnya. Nah, kemudian untuk apabila kita ingin melihat detail dari masing-masing lukisan, kita klik tombol ini. Nah, dia akan langsung mengarah ke tabel berikutnya, di mana akan menemukan details of paintings. Nah, seperti yang kita lihat, di sini ada dua sel yang berbeda, custom cell-nya. Ada 6 buah objek dengan custom cell yang berbeda sesuai dengan yang sudah kita definisikan tadi. Sekian.